Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran, di video kali ini saya akan meneruskan pembahasan pembelajaran tajwid, yang mana video sebelumnya sudah saya terangkan tentang hukum non mati atau tanwin. Maka pada kali ini sampailah kepada macam-macam idgham atau anwa'ul idgham. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam idgham, bahasa Arabnya adalah anwa'ul idgham, macam-macam idgham. Kalau kita ketahui bahwa macam-macam idgham itu jumlahnya ada 9, maka di sini akan saya bahas satu persatu. Apa saja sih macam-macam idgham kok sebanyak 9 itu? Yuk kita bersama-sama mengkaji macam-macam idgham tersebut. Yang pertama adalah idgham bi gunnah, atau bisa disebut idgham ma'al gunnah. Apa itu idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah? Yaitu memasukkan huruf mati pada huruf hidup dengan cara mendengung, yaitu apabila ada nun sukun. Nun sukun itu bahasa Arab, bahasa Indonesia adalah mati, nun mati, atau fathah tanwin, dhammah tanwin, kasroh tanwin, ya dhammah tanwin ini namanya, atau bisa disebut fathah tan, dhammah tan, kasroh tan. Apabila bertemu salah satu huruf hijaiyah, ya, nun, mim, wawu, ya, maka bacaannya dinamakan idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah. Contohnya yaitu bacaan seperti ini, may yaqulu. Jadi nun mati bertemu ya, huruf ya. Nah, maka harus diidghamkan. Membacanya may yaqulu. Kemudian yauma idi yasduru, ya, tanwin, ini tanwin bertemu ya, tanwin bertemu ya. Yauma idi yasduru min nasirin, ya, nun mati bertemu nun. Nah, nun mati bertemu nun, maka diidghamkan dengan cara mendengung min nasirin. Next, idhaman nakhirah. Idhaman, ya, tanwin bertemu nun, ya, nun adalah huruf gunnah, ya, maka dibaca gunnah dengan mendengung idhaman nakhirah. Kemudian hablum mim masadin hablum, tanwin bertemu mim, hablum mim. Nah, ini sama, ya, non mati bertemu dengan mim, huruf gunnah, maka dibaca mendengung hablum mim masadin min walad, ya, non sukun atau non mati bertemu wawu adalah huruf gunnah, maka dibaca mendengung, ya, min walad. Kemudian yaumaidin wahiyah, yaumaidin, ya, bertemu, ya, tanwin bertemu wawu,
maka harus dimasukkan, diidghamkan dengan cara mendengung. Yaumaidi wahiyah, ya. Inilah contoh-contoh daripada bacaan idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah. Untuk yang kedua daripada macam-macam idgham, yaitu yang kedua adalah idgham bila gunnah. Apa itu idgham bila gunnah? Yaitu memasukkan huruf mati, atau sukun mati pada huruf hidup, dengan tanpa mendengung, ya, tidak usah mendengung. Setelah dimasukkan dibaca tapi dengan tanpa mendengung, nggak usah mendengung. Yaitu apabila ada nun sukun atau mati, atau fathatan, dhammatan, kasrohtan, atau tanwin dinamakan, ya, jadi huruf harokat ini dinamakan tanwin, ya. Harokat seperti ini dinamakan tanwin, bertemu salah satu huruf hijaiyah, lam dan ro. Nah, kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu lam dan ro, maka bacaannya dinamakan idgham bila gunnah, memasukkan dengan tanpa mendengung. Contohnya mil ladungka, mil ladungka, ya, nun sukun bertemu lam, nggak usah mendengung, bila gunnah dengan tanpa mendengung. Mil ladungka dzikrul lil alamin, dzikrun bertemu lam, nah, tanwin bertemu lam, iki lam bertemu lam, dzikrul lil alamin. Mir rahmatillah, ya, nun sukun, nun mati bertemu ro, maka dimasukkan. Mir rahmatillah. Isyatir radiyah, isatin, ya, tanwin bertemu ro, maka dimasukkan ke huruf ro dengan tanpa mendengung. Isyatir radiyah. Itulah contoh-contoh daripada bacaan idgham bila gunnah. Ya, next yaitu macam idgham yang nomor 3 sekarang, namanya idgham mutamasilain, atau bisa disebut idgham mimi, ya. Idgham mimi bisa juga disebut idgham mutamasilain. Apa itu idgham mutamasilain atau idgham mimi? Yaitu memasukkan huruf yang makhraj, tempat keluarnya huruf hijaiyah ke makhraj, dan sifatnya sama, makhrajnya, sifatnya sama, bertemu menjadi satu, sedangkan huruf yang pertama mati, yang pertama, dan yang kedua hidup, ya, yaitu apabila ada mim sukun, mim mati atau mim sukun ini, mim disukun bertemu dengan mim hidup, ya. Ini bisa ma, bisa mu, bisa mi. Dia ketika hidup, ya, mimnya hidup bertemu dengan mim hidup. Umpamanya ma, ya, bisa ma, bisa mi, bisa mu, ya. Contohnya ba'atsnakum mim ba'd, ba'atsnakum, ya, ini, ya, dibaca gunnah walaupun sebentar, ya, baca gunnah, ya, tapi dibaca gunnah. Sebabnya apa? Mim sukun bertemu mim, nah, namanya idgham mutamasilan. Ba'asnakum mim ba'd, dibaca 2 harokat, ya, ditahan 2 harokat atau 1 alif. Ba'asnakum mim ba'd, khalaqnakum min dzakarin, ya, kum, ya, ini sukun, mim disukun bertemu mim hidup. Nah, kapan ada mim sukun bertemu mim hidup, ini makhrajnya sama, ya, makhraj sifatnya sama, bentuknya podo, ya, bentuknya podo, makhrajnya juga sama, ya, pada sama, maka dinamakan idgham mutamasilan atau idgham mimi. Itulah, ya, contoh
daripada yaitu idgham mutamatsilin dan cara membacanya. Sekarang untuk yang keempat daripada macam-macam idgham yaitu kita lihat sini idgham atau idgham mislan ya, idgham mislan shaghir, namanya idgham mislan shaghir. Apa itu idgham mislan shaghir? Idgham mislan shaghir yaitu memasukkan huruf yang makhraj ya, huruf yang makhraj dan sifatnya sama ya. Sorry, ini tulisnya kebalik ya. Yang makhraj dan sifatnya sama, makhrajnya sifatnya itu sama ya, bertemu menjadi satu, huruf yang pertama mati sedangkan huruf yang kedua hidup. Nah, itu dinamakan idgham mislan shaghir. Mana contohnya? Yudrikumul mautu, yudrikumul mautu, iki kaf, huruf kaf sukun bertemu kaf hidup ya, kaf disukun, kaf mati bertemu kaf hidup, maka dimasukkan, diidghamkan. Yudrik, nggak usah yudrik kumul, nggak usah, masuk langsung yudrik kumul mautu, yudrikku langsung ya, yudrik kumul mautu langsung, nggak usah yudrik, nah nggak usah, langsung masuk yudrik kumul mautu. Kemudian idzahaba, nggak usah idzahaba, nggak usah, langsung masuk karena idgham itu memasukkan. Idzahaba ya, masuk. Kemudian fama rabihat tijaratuhum, rabihat, nah nggak usah, yaitu ada rabihat, nah nggak usah ngecas seperti itu, langsung masuk aja rabihati, nah, rabihat tijaratuhum. Kemudian balla tukrimunal yatim, balla ya, masuk lam ya, huruf lam bertemu lam, sama hurufnya sama, sifatnya sama, makhraj dan sifatnya sama, yang satu mati, yang satu hidup, maka disebut idgham mislan shaghir. Itulah contoh-contoh daripada idgham mislan shaghir dan cara membacanya. Kemudian kita teruskan macam-macam idgham yang nomor 5. Sekarang nomor 5 disebut idgham mislan kabir. Kabir besar, kabir artinya aku besar, kabir. Idgham mislan kabir ya, mungkin teman-teman ya jarang mendengar kata-kata ini, kok idgham mislan kabir. Seperti apa sih idgham mislan kabir ya? Yaitu memasukkan huruf yang makhraj dan sifatnya sama, yang makhraj dan sifatnya sama, makhrote podo, sifati podo ini, bertemu menjadi satu sedangkan keduanya hidup. Nah, kedua-duanya hidup, makhrajnya itu sama dan kedua-duanya hidup. Memasukkan seperti apa ya? Contoh seperti ini. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Gimana Ar-Rahmanir Rahimi? Kalau diwasulkan Ar-Rahmanir Rahimi Maliki Yaumiddin, lah itu boleh dibaca seperti ini ya. Tidak dibaca Ar-Rahmanir Rahimi ma, boleh ya, boleh dibaca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Jadi ini masuk ya, mimnya dimatikan dulu kemudian dimasukkan ke mim yang kedua. Caranya seperti itu, dalam i'rabnya seperti itu. Jadi Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, boleh ya, boleh dibaca seperti itu. Karena orang Arab itu merasa berat kalau membaca Ar-Rahmanir Rahim mima, ya, maka dia itu langsung diidghamkan ya, dimasukkan kepada mim yang kedua, mim yang hidup sama hidupnya.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin itu boleh, tapi jarang daripada kita ini pecinta Al-Quran membaca seperti itu. Yang masyhur dibaca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin kalau diwasolkan. Jadi kalau diwakafkan ya Ar-Rahmanir Rahim kemudian Maliki Yaumiddin, itu seandainya diwasolkan, diteruskan seperti itu. Kalau dimasukkan Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Inilah contoh daripada idgham mislain kabir. Untuk selanjutnya yaitu macam-macam idgham yang nomor 6. Namanya yang nomor 6 adalah idgham mutajanisen shaghir. Mutajanisen berarti sejenis ya, sejenis. Mutajanisen tapi shaghir kecil ya, karena kecil. Yaitu memasukkan huruf yang sama makhrajnya. Makhrajnya sama, tetapi berbeda sifatnya. Makhrajnya sama, tetapi sifatnya tidak sama. Bertemu menjadi satu, dia kumpul jadi satu. Huruf yang pertama mati dan yang kedua hidup. Yang pertama mati dan yang kedua hidup. Contohnya mana? Ujibat da'watukuma. Nah, ini makhrajnya sejenis ya, antara ta dan dal sejenis ya, tetapi sifatnya tidak sama. Dibentuknya seperti ini sifatnya ono titik, enggak ada titik ya, enggak sama kan, sifatnya enggak sama, ada titik dan titik enggak ada. Seperti ini sifatnya enggak sama, makhrajnya sejenis cuma sifatnya tidak sama, maka diidghamkan langsung. Ujibat langsung masuk ke dal. Ujibat da'watukuma. Amanat ta'ifah. Ya, ini tak bertemu ta. Sejenis ini makhrajnya, cuma sifatnya tidak sama. Sifatnya berbentuk ini, itu sifat berbentuk seperti ini, tok seperti ini. Ketika ini mati sukun, maka harus dimasukkan ke huruf tok. Amanat to masuk, amanat to masuk. Nah, kemudian contoh lagi, idzolamu. Ya, ini zal ini sejenis dengan dho ya, zal makhrajnya sejenis dengan dho ya. Ketika zal yang pertama mati, dho hidup, maka harus dimasukkan idzo, masuk langsung idzolamu ya, masuk idzolamu langsung. Contoh lagi, laqad taba ini dal ya. Kalau tidak dimasukkan kan laqad taba, tapi karena ini sejenis, yang satu mati yang satu hidup, maka yang mati dimasukkan yang hidup, maka dimasukkan laqad taba. Jangan dibaca laqad taba ya, salah, masuk ya, mudah laqad taba. Kemudian contoh lagi, qurrabbi. Ayo kul loh, kok masuk? Iya, karena dia apa? Karena dia mutajanisan, karena dia sejenis, makhrajnya sejenis. Antara makhrajnya ra dan lam itu sejenis, sifatnya aja yang berbeda, bentuknya seperti ini berbeda. Ketika lamnya sukun, lamnya mati dan ra-nya hidup, harus dimasukkan ke ra, dibaca kur, jangan dibaca kul robbi, masuk kurrobbi ya. Contoh selanjutnya, barrofa'ahu ya, ini lagi bal ya, bal dan ro ya, lam dan ro ini sama, sejenis ya, sifatnya aja yang enggak sama, yang berbeda. Ketika yang satu mati, maka harus dimasukkan yang hidup, barrofa'ahu. Contoh selanjutnya, harro'aitum ya, lagi
lam sukun, roknya hidup sejenis, maka lam dimasukkan ke rok. Jangan dibaca hal ro'aitum, nah, tapi masuk har ro'aitum. Itulah contoh-contoh dan cara membacanya idgham mutajanisan shaghir. Selanjutnya idgham, yaitu macam-macam idgham yang ketujuh namanya idgham mutajanisan kabir. Kalau tadi shaghir ku kecil, tapi di sini kabir besar, yaitu memasukkan huruf yang makhrajnya sama, keluar dari tenggorokan itu sama, makhrajnya sama, tetapi berbeda sifatnya, bentuknya ora podo, sifatnya ora podo, ya nggak sama. Dan kedua hurufnya hidup, kedua-duanya hidup, ya kedua-duanya hidup. Ya contoh mana ya? Contohnya kedua-duanya hidup. Ya seperti ini contohnya. Wa idz qala rabbuka, wa idz qala rabbuka, ya, dan ketika Tuhanmu berkata. Qala, wa idz qala, antara lam dan ra ini kan sejenis, makhrajnya sejenis, ya, tapi sifatnya nggak sama, oh, bentuknya panjang dan seperti ini nggak sama. Sama hidupnya ini, ya, diberi harokat fathah, ini juga fathah. Itu boleh dibaca wa'id qarrabbuka, boleh. Ini boleh dibaca seperti itu. Jadi orang-orang Arab itu berat kalau membaca wa'id qarrabbuka, langsung aja wa'id qarrabbuka, itu boleh. Ya. Tapi namanya idgham tadi mutajanisan kabir, berat seperti itu. Kabir itu besar. Dan jarang orang ulama-ulama di Indonesia, ulama qurra di Indonesia itu yang membaca seperti itu. Ya, umumnya dibaca wa'id qala rabbuka. Jarang yang membaca wa'id qarrabbuka, tapi dibaca seperti ini wa'id qarrabbuka, hukumnya juga boleh. Itulah contoh daripada idgham mutajanisan kabir dan cara membacanya. Sampailah kepada macam-macam idgham yang nomor 8. Apa yang nomor 8? Namanya adalah idgham mutaqor, ya, idgham mutaqorribain shaghir. Mutaqorribain daripada dari kata qoroba, ya, berdekatan, ya, tetangga, ya. Idgham mutaqorribain, itu berdekatan, shaghir, yaitu memasukkan, ya, memasukkan huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya. Makhraj dan sifatnya itu hampir sama, berdekatan dia, ya. Keduanya bertemu jadi satu kalimat, sedang huruf yang pertama mati, ya, yang pertama mati, yang kedua hidup. Seperti contoh, bagaimana contoh? Yalhadzalika. Jadi langsung masuk yalhadzalika, enggak usah yalhadzalika, langsung aja masuk, ya, dimasukkan idgham, ya. Yalhadzalika. Kemudian irkam ma'ana. Loh, ini kan kab. Nah, kab, karena ini adalah mutaqorribain, ya, mutaqorribain, makhrajnya itu berdekatan antara ba dan mim, maka ketika mim ini mati dan ketika ba ini mati, ketika ba ini mati dan mim hidup, maka ba-nya harus dimasukkan, ya, dimasukkan. Jangan dibaca irkab ma'ana. Nah, berarti kalau ada orang membaca irkab ma'ana, nah, berarti dia belum mempelajari tajwid. Kalau sudah mempelajari tajwid, tahu tidak dibaca irkab ma'ana tapi dibaca irkam ma'ana. Loh, kok baca seperti itu? Kok orang irkab ma'ana, kok irkam ma'ana? Iya, alasannya karena itu adalah idgham mutaqorribain. Karena itu namanya adalah idgham mutaqorribain. Antara ba dan mim itu makhrajnya berdekatan, maka harus dimasukkan, diidghamkan. Kemudian alam nakhluqkum.
alam nakhluqkum. Nah, alam nakhluk, ya aslinya seperti itu. Nakhluk, kok nggak dibaca nakhluqkum, kok dibaca nakhluqkum? Kenapa? Karena itu adalah mutaqariben. Makhrajnya qaf dan kaf itu berdekatan, bertetangga, dia berdekatan. Maka ketika qafnya sukun, qafnya mati, maka harus dimasukkan ke kaf. Cukup dibaca alam nakhluqkum, ya, alam nakhluqkum. Jangan dibaca nakhluqkum. Kalau ada orang seperti itu membacanya, berarti dia belum pernah yaitu mempelajari tajwid. Jadi dibaca alam nakhluqkum. Itulah contoh dan cara membacanya idgham mutaqaribin shaghir. Sampailah kepada yaitu macam-macam idgham yang terakhir, yaitu nomor 9. Terakhir namanya idgham mutaqarribin kabir. Idgham mutaqarribin, jadi berdekatan tapi kabir, ini besar, kabir. Idgham mutaqarribin kabir. Apa itu idgham mutaqarribin kabir? Yaitu memasukkan huruf yang berdekatan makhrajnya. Makhrajnya berdekatan, ya, yang berdekatan makhraj dan sifatnya juga berdekatan. Keduanya bertemu jadi satu, ya. Makhrajnya, sifatnya itu berdekatan, ya, sifatnya berdekatan. Keduanya bertemu jadi satu, serta kedua huruf tersebut hidup. Podo-podo, ya, sama-sama hidupnya sama. Contoh, jadi yu'adzibu man yasha, yu'adzibu man yasha. Bacaan tersebut boleh dibaca seperti ini, yu'adzim man yasha. Jadi baknya bisa dilebur, hilang, dimasukkan ke mim. Nah, alasannya apa? Karena dia adalah berdekatan makhraj dan sifatnya hampir sama. Antara mim dan ba, mim dan ba, makhraj dan sifat hampir sama, berdekatan, maka boleh dibaca yu'adzim may yasha. Ya, jadi orang Arab itu berat kalau membaca yu'adzibu may yasha. Ya, cukup dibaca yu'adzim may yasha. Boleh, tapi yang mayoritas, ya, ulama-ulama kita kalau membaca yu'adzibu may yasha. Nah, seperti itu, yu'adzibu may yasha. Tapi boleh seandainya dibaca yu'adzim may yasha, tidak salah, boleh, hukumnya boleh. Atau seperti ini, khalaqakum. Nah, karena berdekatan, ya, tadi kan karena berdekatan ini, maka boleh dibaca khalaqakum, ya, khalaqakum. Sepertinya ini ada tasdidnya, di sini ada tasdid. Tasdid menunjukkan bahwa ada huruf yang masuk. Khalaqakum, khalaqakum, khalaqakum. Ya, khalaqakum dibaca khalaqakum. Nah, khalaqakum, qafnya dilebur, dimasukkan kepada kaf. Itu boleh seandainya dibaca seperti itu. Jadi tidak dibaca khalaqakum. Kok kamu baca khalaqakum? Mana qafnya? Khalaqakum ko. Itu boleh-boleh saja. Tapi jarang ulama kita membaca seperti itu. Ya, mayoritas dibaca khalaqakum, ya. Itulah keterangan dari kami tentang macam-macam idgham dari 1 sampai 9. Semoga bermanfaat. Kami cukupi sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.